Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Cynthia Agustin dengan NPM 2101112 dari kelas Manajemen 4D Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing. Nah, apa sih harga transfer itu? Harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat tanggung jawab dalam suatu organisasi. Meliputi harga perpindahan, barang jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Selanjutnya, tujuan penentuan harga transfer atau Objective of Transfer Prices. Penetapan harga transfer merupakan suatu mekanisme untuk pendistribusian laba antar pusat dalam suatu perusahaan, di mana tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antar biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer atau transfer pricing method. Yang pertama, metode harga pasar, yaitu harga transfer barang atau jasa antar pusat biaya ditentukan berdasarkan harga pasarnya, dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk transfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Yang kedua, metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. A. Di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. B. Di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Dan yang terakhir, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Yang ketiga, metode negosiasi. Harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan pembeli. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antara divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar, dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Yang keempat, metode arbitrasi. Digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak mencapai kesepakatan harga transfer. Harga transfer ini adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Dialog diharapkan dapat memutuskan harga transfer yang adil bagi manajer penjual dan manajer pembeli. Nah, di sini ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Ketika suatu produk laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu nama lain, maka ada dua keputusan penting yang harus diambil. Yang pertama, keputusan sourcing. Apakah memproduksi sendiri atau memberi dari pemasok luar? Dan yang kedua, keputusan harga transfer. Jika diproduksi secara internal, pada harga berapa akan ditransfer antar pusat laba? Jadi, harga transfer ini sangat berpengaruh ya. Selanjutnya, dampak harga transfer terhadap ukuran kinerja perusahaan. Harga transfer merujuk pada harga yang ditetapkan untuk memindahkan atau mentransfer produk atau jasa antara divisi atau departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Dampak harga transfer terhadap ukuran kinerja perusahaan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti strategi perusahaan, tujuan manajemen, dan lingkungan operasional. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, pengaruh terhadap profitabilitas. Harga transfer yang ditetapkan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Jika harga transfer yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya, divisi yang menerima transfer dapat melaporkan laba yang lebih tinggi. Sementara, divisi yang mentransfer barang atau jasa mungkin melaporkan laba yang lebih rendah.
Hal ini dapat mengarah pada distorsi dalam pengukuran kinerja keseluruhan perusahaan. Yang kedua, pengaruh terhadap efisiensi. Harga transfer yang adil dan efisien dapat memberikan insentif bagi divisi atau departemen perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Namun, jika harga transfer ditetapkan tidak adil dan tidak akurat, dapat timbul ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Harga transfer yang ditetapkan dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait investasi, produksi, dan alokasi sumber daya. Jika harga transfer yang rendah atau tidak realistis, manajemen mungkin membuat keputusan yang tidak optimal atau tidak akurat berdasarkan informasi yang tidak akurat. Yang keempat, pengaruh terhadap motivasi karyawan. Harga transfer yang adil dan transparan dapat mempengaruhi motivasi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika harga transfer tidak adil atau tidak jelas, karyawan mungkin merasa tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang optimal, karena mereka tidak melihat hubungan langsung antara kontribusi mereka dan hasil yang dicapai. Penting untuk mencatat bahwa dampak harga transfer terhadap kinerja perusahaan dapat sangat bervariasi, tergantung pada konteks dan cara harga transfer ditetapkan dan dikelola. Penting juga bagi manajemen perusahaan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam menetapkan harga transfer yang adil, transparan, dan akurat guna meminimalkan distorsi dan mempromosikan kinerja perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, ini salah satu contoh dari penentuan harga transfer. Teman-teman bisa lihat ya, ini contohnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari penentuan harga transfer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.